Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Maria dan selamat siang juga untuk teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang isu, etika, dan kewenangan penggunaan tes psikologi dalam BK. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Di sini ada Gita Fitria, Mutia Firani, Raiha Wardah, dan saya Reza Naufal. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mutia. Kepada Mutia dipersilahkan. Baik, terima kasih Reza. Materi pertama yaitu sejarah singkat tes psikologi. Tes psikologi sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu, sehingga sudah terbukti dengan adanya ujian pada suatu pegawai negeri di negara Cina pada tahun 2200 sebelum Masehi. Awalnya pada tahun 1837, Esquirol dan Seguin mengembangkan diagnosis retardasi mental, sehingga mulai memberikan pelatihan kepada orang yang memiliki keterbelakangan mental. Kemudian pada tahun 1879, William Wundt mendirikan laboratorium eksperimental di Leipzig, Jerman, sehingga psikologi eksperimental pun mulai mengalami perkembangan. Kemudian pada tahun 1890, James McCandless mulai memperkenalkan istilah tes mental, sehingga pada tahun 1895, Emil Kraepelin menciptakan tes operasi aritmetika yang sederhana sehingga digunakan untuk mengukur dampak latihan, memori, dan kerentanan terhadap kelelahan serta penurunan perhatian. Kemudian pada tahun 1916, tes Binet pun terbentuk. Tes Binet merupakan tes yang digunakan untuk setiap individu. Selain tes tersebut, tes psikologi yang berkembang adalah tes bakat atau aptitude testing. Sehingga pada tahun 1928, Hollingworth mengemukakan bagaimana perbedaan prestasi anak dengan tingkat kejeniusan yang berbeda. Lalu pada pertengahan abad 20, tes proyeksi semakin banyak bermunculan. Setelah tes psikologi mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, membuat tes psikologi berkembang sangat pesat dengan munculnya alat tes terbaru. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Kepada Reza dipersilahkan. Baik, terima kasih Mutia. Selanjutnya ada isu-isu penggunaan tes psikologi dalam bimbingan dan konseling. Dikutip dari Whiston, secara umum, konselor dapat memberikan tes dalam layanan konseling tidak dapat diragukan lagi, sehingga tes psikologi memiliki peran penting dalam konseling. Keputusan yang berkaitan dengan permasalahan klien yang membutuhkan asesmen yang akurat dan teliti, sehingga menuntut konselor untuk selalu aktif dalam kegiatan asesmen. Dan Cower dalam Glading menyebutkan kompetensi penggunaan alat tes berkaitan dengan tingkatan atau level kompleksitas pada alat tes itu sendiri. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Raiha. Kepada Raiha dipersilahkan. Baik, terima kasih Reza. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batasan dan jenis tes psikologi yang bisa digunakan dan diselenggarakan oleh konselor. Yang pertama itu ada batasan, yaitu sasaran bimbingan dan konseling individu normal bermasalah. Yang kedua, penggunaan tes untuk keperluan bimbingan dan konseling, yaitu bentuk tes yang digunakan untuk mengukur potensi orang normal. Yang ketiga, guru BK atau konselor yang menyelenggarakan sudah menempuh pendidikan sertifikat tes. Yang kedua itu ada jenis tes. Yang pertama, tes inteligensi. Yang kedua, tes bakat. Yang ketiga, tes kepribadian. Yang keempat, tes minat. Yang kelima, tes kreativitas. Dan yang keenam, tes prestasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implikasi penggunaan tes psikologi dalam bimbingan dan konseling.
Yang pertama, untuk penjurusan serta pemilihan program pembelajaran atau program studi. Penggunaan tes ini digunakan agar peserta didik mengikuti tes psikologi sehingga setelah selesai dilakukan tes dapat diketahui bagaimana hasil yang terbaik. Yang kedua, untuk penggunaan program bimbingan karir. Tes psikologi dilakukan di berbagai perusahaan untuk bimbingan karir para calon karyawan sehingga tes tersebut dapat membuat hasil yang tepat apakah karyawan tersebut akan cocok ditempatkan pada sebuah tempat tersebut atau tidak sehingga tes tersebut sangat berpengaruh terhadap setiap hasil yang diberikan. Yang terakhir, untuk memahami kemampuan yang dimiliki peserta didik. Tes psikologi sangat berguna untuk memahami bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga saat pembelajaran berlangsung dapat membantu peserta didik untuk mengetahui bagaimana dan di mana minat yang mereka miliki, sehingga mereka akan terlihat bagaimana kemampuan atau potensi yang ada pada dirinya. Sekian penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita. Baik, terima kasih Raiha. Materi selanjutnya adalah etika penggunaan tes psikologi dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Artinya, harus terjamin rahasianya karena kesejahteraan seorang klien harus ditempatkan pada tempat yang sangat utama, sehingga sebagai seorang konselor menerima semua tanggung jawab untuk mempertahankan suatu kerahasiaan antara hubungan konselor dengan seorang klien. Sehingga kondisi-kondisi tersebut adalah apabila hal ini sudah sangat jelas merugikan dan membahayakan seorang klien, sehingga seorang konselor dapat menginformasikan hanya kepada petugas yang sudah profesional dan orang yang berwenang saja. Tetapi jika klien memanfaatkan kepada profesi lain berkenaan dengan kasusnya, dan jika klien mengizinkan untuk membuka rahasianya kepada pihak lain. Lalu yang kedua, keamanan tes atau tes security. Tes merupakan suatu alat yang profesional dan sebagai suatu alat sehingga penyebaran hanya terbatas dengan menggunakan kompetensi teknis yang sudah tepat. Tes yang belum dibakukan seharusnya tidak dipergunakan karena belum terjamin keamanannya. Lalu yang ketiga ada interpretasi tes atau test interpretation. Merupakan materi atau bahan tes dan skor tes semestinya dilakukan hanya untuk setiap individu yang sudah memiliki kewenangan. Hasil-hasil tes seharusnya diinterpretasikan kepada klien dan memberikan jawaban tertentu. Lalu yang keempat ada publikasi tes atau test publication. Tes yang sudah ditetapkan sebagai tes yang baku harus dilengkapi dengan manual atau dengan buku petunjuk pegangan tes yang menggambarkan bagaimana dan oleh siapa tes itu dapat digunakan lebih efektif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia. Kepada Mutia saya persilakan. Baik, terima kasih Gita. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah kewenangan penggunaan tes psikologi dalam bimbingan dan konseling. Penggunaan tes psikologi dalam bimbingan dan konseling sebaiknya dilakukan oleh ahli psikologi yang terlatih dan memiliki lisensi resmi. Ahli psikologi yang mempunyai kewenangan tersebut dapat menggunakan tes psikologi untuk membantu dalam proses diagnosis dan penanganan masalah kesehatan mental. Namun, sebelum menggunakan tes psikologi, ahli psikologi harus memastikan bahwa tes yang digunakan valid dan reliable serta sesuai dengan tujuan penggunaannya. Selain itu, penggunaan tes psikologi harus dilakukan dengan memperhatikan hak privasi dan kerahasiaan klien. Dalam bimbingan dan konseling, tes psikologi dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh klien, mengevaluasi kemampuan intelektual atau kecakapan khusus, menentukan preferensi karir, serta mengevaluasi kemajuan dalam terapi. Namun, tes psikologi tidak boleh menjadi satu-satunya cara dalam proses bimbingan dan konseling. Ahli psikologi harus memadukan hasil tes dengan observasi, wawancara, dan pengamatan lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang masalah klien. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Reza. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami.
Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.